Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam acara renungan firman Tuhan, santapan rohani. Kami merendahkan hati kami, Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kesempatan petang hari ini. Pada saat hari ini kami merendahkan hati kami untuk belajar dengan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu terus membentuk dan membangun kehidupan kami, hingga kami menjadi orang yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, salam. Kembali lagi kita akan belajar bersama dengan pengajaran firman Tuhan, yaitu tentang merendahkan diri. Ya, merendahkan diri. Saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, judul di atas perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Saya bacakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan satu perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dan aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan, dan barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan." Itu pengajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kekristenan akhir zaman ada banyak orang yang menganggap dirinya lebih benar dari orang lain. Memang sangat alkitabiah sekali. Memang sudah dibenarkan oleh Allah. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan selamat dan dibenarkan oleh karena darah Yesus. Itu benar sekali. Tetapi bukan berarti bahwa orang yang sudah dibenarkan itu lalu menganggap orang lain tidak ada apa-apanya, menganggap orang lain lebih rendah dari orang yang sudah dibenarkan. Bukan demikian. Karena Tuhan Allah kita itu Allah yang menjadi manusia yang merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Alkitab mengatakan dia merendahkan diri, dia mengosongkan dirinya, bahkan rela menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Itu Yesus Kristus menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Merendahkan diri itu adalah buah daripada kerendahan hati. Kalau orang tidak punya kerendahan hati, gak akan bisa merendahkan diri. Tetapi kalau orang yang tidak bisa merendahkan hati,
bukan kerendahan hati buahnya, tetapi apa? Minder, rendah diri. Rendah diri dengan merendahkan diri itu beda. Kalau rendah diri itu buah dari roh perbudakan. Alkitab mengatakan di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 15, kita bukan menerima roh perbudakan, tapi kita menerima roh anaknya, Yesus Kristus, sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukan sikap yang tinggi hati, bukan sikap sebagai orang yang merasa dirinya sudah benar. Memang kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, tapi kita tidak perlu menganggap bahwa diri kita lebih benar, tidak. Karena kita semua punya latar belakang menjadi orang yang berdosa. Berapa waktu yang lalu sudah saya singgung di dalam pengajaran santapan rohani. Kalau kita berangkat dari Adam, dari keturunan Adam, kita itu orang berdosa. 100% manusia berdosa, tidak bisa menghadap kepada Allah. Kalau kita berangkat dari Bapak Abraham, ya, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita berangkat dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Dan bagaimanapun kita adalah manusia berdosa. Tadi tidak ada satupun yang membuat alasan kita menjadi orang yang arogan, orang yang tinggi hati, orang yang sok suci, orang yang sok baik, tidak perlu. Tetapi mari kita buktikan bahwa kita itu orang-orang yang sudah dibentuk, dirubah karakter kita, hidup kita dipenuhi dengan karakter Kristus. Nah, ketika kehidupan kita orang percaya dipenuhi dengan karakter Kristus, kita bisa berdoa kepada Allah. Ya. Di dalam ayat ini berkata, ya, doanya pemohon surga ini cukup bisa menjadi teladan bagi kita. Ya. Tetapi pemohon surga itu berkata, dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menghadap ke langit, melainkan memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Memukul diri itu adalah sikap rasa penyesalan, sikap rasa kerendahan hati, sikap merasa butuh, merasa perlu kasih karunia. Karena hidup kita itu, saudara, kita dibenarkan, kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perbuatan benar kita. Orang yang merasa dirinya benar tidak butuh kasih karunia, merasa tidak perlu kasih karunia, merasa tidak perlu Tuhan. Walaupun berdoanya berkata, aku sudah membayar 1/10 dari hasil pekerjaanku, aku berpuasa 1 minggu 1 kali, ya, tetapi tidak dengan sikap rendah hati, tapi dengan sikap tinggi hati. Dan Alkitab mengatakan, ya, pemungut cukai itu pulang dengan ke rumah dengan orang yang dibenarkan sebagai orang yang dibenarkan Allah. Coba kalau kita datang beribadah ke gereja, atau ibadah di satu persekutuan, atau ibadah atau doa sendiri di rumah, ketika hidup kita sudah dibenarkan oleh Allah, mungkin tadi kita datang dengan gundah gulana, dengan kacau, dengan merasa tidak damai, merasa tidak nyaman. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang membutuhkan damai sejahtera, sebagai orang yang membutuhkan kasih karunia, ketika sementara kita berdoa, Tuhan mengaruniakan damai sejahtera, Tuhan mengaruniakan kepada kita ketentraman, kedamaian. Apakah itu tidak lebih indah, ya, daripada kita sama-sama berdoa, sama-sama ibadah, sama-sama bersekutu,
tetapi pulang dengan tidak membawa apa-apa. Dikarenakan apa? Karena hati kita tidak bisa merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ibadah hanya sebagai seremonial biasa, tidak dengan hati yang merendahkan hati. Alkitab mengatakan bahwa Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati, tapi Allah menentang orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang arogan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar bersama-sama, berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan mengaruniakan roh kerendahan hati dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita berdoa, kita beribadah, kita melayani Tuhan, kita melayani sesama dengan kerendahan hati, kita diberkati Tuhan. Saya punya statement begini, Bapak Ibu Saudara. Sepanjang sejarah, yang namanya air itu tidak akan pernah cari tempat yang tinggi. Air selalu akan mencari tempat yang rendah. Di mana ada tempat-tempat yang rendah, disitulah air akan berdiam di tempat yang terakhir. Demikian juga Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Allah akan tinggal di dalam hati setiap orang yang mau merendahkan hati, mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Suatu ketika Daud sedang satu bermasalah. Ya, Tuhan katakan, duduklah kamu di bawah kakiku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, untuk saudara dan saya mau menjadi orang yang menang atas diri kita, atas kehidupan kita, kita mau duduk di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, tidak akan pernah rugi. Tapi justru kalau kita merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan, kita akan lebih banyak beruntung. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Alkitab berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan, syukur bagi nama-Mu ya Bapa. Kasih karunia-Mu, anugerah dan pertolongan-Mu menolong kami, memampukan kami untuk kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Tolong kami Bapa. Kalau Engkau mendapati di antara kami masih ada yang meninggikan diri, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya, menganggap orang lain tidak ada artinya, Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, dan kami dapat menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu turun atas kami semua. Haleluya. Amin.